Amerika Serikat dan Iran akhirnya duduk di meja perundingan setelah selama berbulan-bulan Teheran menolak membuka pintu dialog. Dalam perundingan kali ini, Iran dan Amerika Serikat telah melangsungkan perundingan sebanyak 2 putaran dan tengah merencanakan putaran ketiga. Dalam perundingan itu, pembahasan yang diangkat tak lain dan tak bukan adalah soal program nuklir Iran. Meski retorika soal perundingan yang diangkat Amerika Serikat dan Iran berbeda, namun keduanya bernada positif. Pertanyaannya, kenapa Iran kini mau berunding dengan Amerika Serikat setelah berbulan-bulan menolak berdialog? Sebelumnya, mari kita kilas balik bagaimana sebenarnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, utamanya terkait program nuklir Teheran. Jadi, sebelum tahun 2015, Iran dituding melakukan pengayaan uranium untuk mencapai kemurnian tinggi. Uranium dengan tingkat kemurnian tinggi atau 90% biasanya digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sementara untuk kebutuhan sipil, biasanya tingkat kemurnian uranium cukup 3-5% saja. Tuduhan itu muncul setelah Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengungkap fasilitas nuklir rahasia Iran pada tahun 2002. Iran ketahuan lalu diinspeksi IAEA dan akhirnya dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat karena melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir. Akhirnya, Amerika Serikat pun memprakarsai Joint Comprehensive Plan of Action pada tahun 2015. Dalam JCPOA itu, Iran janji untuk mengurangi laju program nuklirnya dan imbalannya Amerika Serikat juga akan menurunkan sanksinya. Tapi pada tahun 2018, Donald Trump mencabut Amerika Serikat dari JCPOA karena menilai perjanjian itu tidak cukup menahan laju perkembangan program nuklir Iran. Sanksi dari Amerika Serikat pun kembali dilakukan. Yang dipakai Trump untuk menekan Iran bukan perjanjian, tapi melalui kebijakan tekanan maksimum yang bertujuan memblokade semua penjualan minyak bumi Teheran. Akhirnya, pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei pun menegaskan bahwa Iran tak akan lagi melakukan perundingan dengan pemerintahan Trump. Ketidakpercayaan Ayatollah itu bukan hanya karena Trump mundur dari perjanjian, namun juga karena insiden pembunuhan petinggi IRGC, Jenderal Qasem Soleimani, pada tahun 2020 di Irak dalam serangan Amerika Serikat. Namun situasi berubah sejak pertengahan April 2025. Apa perubahan yang ditunjukkan Iran dan apa alasannya? Iran dan Amerika Serikat tiba-tiba melakukan negosiasi soal nuklir pada 12 April 2025 di Muscat, Oman. Dalam putaran pertama perundingan itu, ada perbedaan pengakuan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut perundingan dilakukan tak langsung, sementara Amerika Serikat menyebutnya sebagai perundingan langsung. Namun intinya, keduanya sudah mau duduk di meja perundingan untuk membahas program nuklir Iran ke depannya. Perundingan pertama itu dilakukan dengan saling bertukar nota tertulis yang dimediasi oleh sang tuan rumah, yakni Oman. Fokus utama dalam perundingan putaran pertama itu untuk membuka komunikasi formal pasca ketegangan panjang, menyusun kerangka awal perjanjian, dan mencari titik temu soal tingkat pengayaan serta pencabutan sanksi. Pertemuan pertama itu tidak menghasilkan kesepakatan signifikan meski keduanya sepakat untuk melanjutkan perundingan ke putaran kedua. Walau tak bertemu langsung saat perundingan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat berbincang dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff saat berpapasan. Kedua kepala negosiator itu berbincang setidaknya selama 45 menit. Menanggapi pertemuan itu, Ayatollah menyebut ia tak terlalu optimis akan hasil perundingan, namun juga tak terlalu pesimis. Dalam putaran kedua, Iran dan Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan mediator pada 19 April 2025 di Roma, Italia. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat menuntut agar Iran melakukan pengayaan uranium di bawah batas aman alias tidak sampai 90% atau melebihi 60%. Selain itu, Iran juga diminta untuk membuka akses fasilitas nuklir mereka terhadap IAEA. Belum ada keputusan final, tapi rancangan peta jalan perjanjian sudah mulai dibangun. Amerika Serikat dan Iran pun masih memiliki perbedaan pandangan yang kental.
Amerika Serikat ingin Iran mematuhi aturan soal batasan pengayaan uranium, sementara Iran ingin Amerika Serikat segera mencabut sanksinya. Walau keselarasan keduanya nampaknya masih memiliki jalan yang panjang, namun Iran dan Amerika Serikat sepakat akan melanjutkan pertemuan ke putaran ketiga. Kira-kira kenapa Iran akhirnya mau melakukan perundingan sampai 2 putaran? Ada yang menduga perubahan sikap Iran tak terlepas dari ancaman militer yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, tak hanya sekali Trump mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Iran menghentikan program nuklir mereka. Pada Kamis 14 April 2025, Trump mengancam akan menyerang fasilitas militer dan nuklir Iran jika Teheran tidak segera mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump menyebut jika Iran enggan mengambil kesepakatan dengan Amerika Serikat, maka Washington akan mengirim serangan militer yang dipimpin oleh Israel. Meski demikian, Trump telah menolak usulan Israel yang ingin menyerang situs nuklir Iran paling cepat pada Mei 2025. Menurut Trump, ia lebih suka memberi kesempatan pada diplomasi sebelum senjata yang bersuara. Tapi kalau Iran sengaja menunda-nunda kesepakatan, maka mau tak mau Amerika Serikat akan pakai kekerasan. Tapi walau begitu, Amerika Serikat dan Iran bersikeras membantah bahwa tekanan militer itu menjadi alasan Teheran mau kembali ke meja perundingan. Ayatollah Ali Khamenei menyebut Iran menyetujui perundingan bukan karena takut akan serangan Amerika Serikat dan Israel, tapi karena Washington membatasi tuntutan mereka. Tapi selain dugaan tekanan militer, ada alasan lain yang mungkin mendasari keputusan Iran mau kembali berunding. Alasan kedua karena beratnya tekanan ekonomi imbas sanksi internasional. Pasalnya, sejak Amerika Serikat keluar dari JCPOA, ekspor minyak Iran turun drastis, nilai tukar mata uang Iran merosot tajam, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat. Alasan ketiga karena perubahan kepemimpinan. Saat ini, Iran dipimpin oleh Presiden reformis Masoud Pezeshkian. Dilansir dari AP News pada 16 September 2024, Pezeshkian menyebut dirinya bersedia membawa Iran kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat. Meski demikian, bukan berarti Pezeshkian bertolak belakang sepenuhnya dengan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pezeshkian masih sejalan dengan Ayatollah dan masih bisa berkompromi juga dengan Amerika Serikat. Dan alasan terakhir, karena Iran diduga ingin mengurangi eskalasi yang melibatkan proksi Teheran, yakni Houthi dan Hizbullah. Intinya, alasan Iran mau kembali berdiskusi didasari oleh kombinasi banyak hal, mulai dari tekanan ekonomi, ancaman militer, sampai dinamika geopolitik. Dan di tengah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat, Rusia dan Cina pun ikut memainkan peran. Apa peran kedua negara itu? Cina dan Rusia sudah lama dikenal sebagai sekutu Iran, terutama sejak perang Rusia-Ukraina dan ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Itulah mengapa pada Selasa 22 April 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi segera mengunjungi Cina jelang putaran ketiga perundingan nuklir. Pasalnya, Cina bertanggung jawab atas 77% atau sekitar 1,6 juta barel minyak yang diekspor Iran per harinya. Ya, Cina lah yang membeli jutaan barel minyak mentah itu dikala Iran tengah dirundung sanksi. Artinya, secara tak langsung, Cina turut memainkan peran dalam perputaran salah satu sumber ekonomi utama Iran. Perdagangan minyak mentah antara Cina dan Iran sebenarnya tidak resmi alias ilegal. Praktik perdagangan minyak mentah antara Cina dan Iran itu dinamakan teapot refineries. Nah, teapot refineries atau kilang teh itu merujuk pada kilang-kilang minyak skala kecil di Cina. Kilang-kilang minyak skala kecil itu membeli minyak dari Iran secara diam-diam untuk menghindari sanksi. Sebuah praktik yang win-win solution. Minyak Iran masih terus terjual dan Cina mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon. Selain itu, Cina juga berperan membantu agar Iran tak sepenuhnya tunduk pada Amerika Serikat dan berusaha berinvestasi pada Iran melalui Belt and Road Initiative. Itulah mengapa juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei menyebut wajar apabila Iran berkonsultasi dengan Cina. Sementara peran Rusia juga tak jauh berbeda dengan Cina.
Rusia beberapa kali telah menjadi perisai diplomatik Iran, terutama dalam forum PBB atau menghadapi IAEA. Lalu, Rusia juga memiliki proyek kerjasama nuklir sipil dengan Iran, misalnya dalam pembangunan reaktor nuklir Bushehr. Dan terakhir, sama seperti Cina, Rusia juga membantu Iran untuk melawan dominasi Barat dan mencegah upaya Amerika Serikat mendikte aturan main di Timur Tengah. Apalagi dalam perang Rusia dan Ukraina, Iran juga diduga turut membantu Moskow dengan memasok drone ke negara itu. Itu tadi latar belakang mengapa Iran tak mau berunding dengan Amerika Serikat, alasan perubahan sikap Iran, dan peran Rusia serta Cina dalam dinamika negosiasi nuklir Iran-Amerika Serikat. Alasan perubahan sikap Iran dari yang tak mau berunding jadi mau membuka pintu dialog didasari oleh kombinasi banyak hal. Mulai dari ancaman militer, tekanan ekonomi, sampai dinamika geopolitik. Kira-kira bisakah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan dalam putaran ketiga perundingan nuklir kelak? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.